Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Pemirsa yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan rahmat pertolongan bisa melaksanakan kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Ada informasi press release yang disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa pada tanggal 3 Maret 2026 atau pada tanggal 13 Ramadan tahun 1447 Hijriah akan terjadi satu fenomena besar di alam, salah satunya adalah gerhana. Tentang gerhana di dalam agama Islam itu merupakan bagian dari ayatun min ayatillah. Kalau dalam informasi yang kita dapat, terjadinya gerhana karena ada matahari, kemudian ada bulan, ada bumi yang sejajar dengan penumbrannya, sehingga terjadi gerhana. Perlu dimengerti bahwa yang namanya gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, adalah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya di dalam kejadian langit dan bumi ada perbedaan antara malam dan siang. Semua itulah ayatun merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala liulil albab, bagi manusia atau bagi umat yang berpikir. Dalam hal masalah gerhana matahari ataupun gerhana bulan, kalau pada tanggal 3 ini diinformasikan akan terjadi gerhana bulan yang dimulai dari jam 5 sore, nanti pada puncaknya adalah jam 6.02 dan diakhiri sekitar jam 7. Oleh karena itu, maka perlu penyikapan terhadap kita bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau terjadi gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Kalau gerhana matahari disebut sebagai sholat kusuf, kemudian kalau gerhana bulan disebut sholat khusuf. Nah, sholat khusuf ataupun sholat kusuf, gerhana matahari ataupun gerhana bulan, dilakukan kaifiyahnya berbeda antara sholat yang biasa kita lakukan. Seperti pelaksanaan pada rutinitas sholat Jumat ataupun sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Di sana ada khutbah yang dilakukan. Ada satu khutbah yang dilakukan, kemudian dalam khutbah itu di dalamnya menerangkan agar manusia itu mengingat kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sedekah dan yang lainnya atau memperbanyak doa. Kemudian yang selanjutnya dalam kafiyah sholat gerhana bulan yang perlu diketahui, selain ada sholatnya yang bisa dilakukan secara berjamaah, kemudian bacaannya jahar, kemudian dilakukan khutbah. Ada sisi perbedaan, kalau orang dalam sholat Jumat ataupun sholat gerhana dan sholat Idul Fitri dulu dilakukan hampir sama. Ada khutbah dilakukan sebelum sholat Id, kemudian dilakukan setelah sholat Id. Kalau melihat dari asbab atau sebab yang terjadi, sholat Jumat saja khutbahnya dilakukan setelah sholat Jumat. Tetapi karena ada beberapa faktor yang dianggap bahwa sholat itu yang penting, khutbahnya tidak penting, maka pada saat khutbah dilakukan setelah dilaksanakan sholat Jumat, banyak umat yang pergi, banyak masyarakat yang pergi. Oleh karena itu, maka kemudian khutbah dilakukan terlebih dahulu, baru dilaksanakan sholat. Dalam sholat
gerhana bulan, sisi perbedaan yang lain adalah ketika melaksanakan sholat, maka ada rukuk yang dilakukan sebanyak 2 kali dalam setiap rokaatnya. Kalau kaifiyah dari awal, ada niat yang dilakukan, kemudian takbiratul ihram, usolli sunnatal lihusufil qamar, atau usolli sunnatal lihusuf rokngataini ma'muman lillahi ta'ala, atau ada alillahi ta'ala, atau ada ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Setelah Fatihah kemudian membaca suratan. Suratan itu bisa, kalau sesuai adalah menggunakan surat Al-Baqarah. Kalaupun tidak, maka dengan surat-surat pendek. Setelah itu rukuk, kemudian i'tidal. Setelah membaca doa i'tidal, membaca Fatihah lagi. Selesai, kemudian suratan lagi. Setelah itu kemudian rukuk. Setelah rukuk, kemudian sujud. Setelah sujud, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Kemudian duduk, baru berdiri lagi untuk rakaat yang kedua. Membaca Fatihah, kemudian membaca suratan. Kemudian rukuk, i'tidal, baru kemudian membaca surat Fatihah lagi, membaca suratan, kemudian melakukan rukuk lagi, kemudian melakukan sujud, terus duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, setelahnya membaca tasyahud, kemudian diakhiri dengan salam. Itu praktek yang berbeda yang dilakukan dalam sholat gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Oleh karena itu, maka kesunan yang dilakukan pada saat terjadinya gerhana, dalam hal ini adalah gerhana bulan, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat yang di dalamnya ada khutbah, kemudian memperbanyak doa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semua akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.